Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hairusy Azahabi dari Program Pendidikan Teknik Informatika kelas 1C. Video ini berperan untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Pancasila. Video ini juga akan membahas tentang tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu Pancasila, mulai dari apa itu pengertiannya. Pancasila memiliki pengertian dari berbagai sisi. Yang pertama ialah pengertian secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, India. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakreta. Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Panca artinya 5, Sila vokal I pendek artinya batu sendi, beralas ataupun dasar. Sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang tidak senonoh. Kemudian ada lagi pengertian secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang PPKI pertama Dr. Rajiman Udioningrat mengajukan suatu masalah khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut, Ir Soekarno berpidato secara lisan mengenal calon rumusan dasar negara Indonesia dan kemudian diberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Kemudian, pengertian secara terminologis. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara yang merdeka, maka PPKI segera mengadakan sidang. Tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara RI yang dikenal dengan UUD 1945. Pancasila memiliki nilai penting yang sangat besar bagi Indonesia karena menjadi landasan dan identitas negara. Ini memainkan peran kunci dalam menjaga persatuan, keberagaman, dan stabilitas dalam masyarakat Indonesia. Pancasila juga menjadi pedoman bagi pembangunan, kebijakan, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, serta memperkuat identitas nasional Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, Pancasila juga menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi juga menjadi panduan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Tetapi sangat disayangkan sekali pada zaman ini banyak sekali pelanggaran nilai-nilai Pancasila, bahkan yang bisa menghancurkan negara Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri benar-benar luntur karena tergerus oleh waktu yang sangat kejam dan tentu saja era globalisasi yang semakin melesat maju mengakibatkan warga Indonesia nilai-nilai Pancasila, hukum-hukum Indonesia, dan bahkan budaya di Indonesia menjadi tercemar olehnya. Sangat benar-benar disayangkan sekali Indonesia menjadi seperti ini. Padahal nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah mengatur warga-warga Indonesia dan mengatur sifat budayanya, bahkan mengatur sifat tingkah lakunya untuk bernegara dengan baik di Indonesia. Tapi sangat disayangkan sekali masih ada orang-orang yang bahkan pemerintahnya juga masih ada saja yang seperti melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bahkan benar-benar melanggar norma-norma Pancasila. Sangat disayangkan sekali. Apalagi mengingat kembali kejadian-kejadian dulu pada saat pahlawan-pahlawan Indonesia dulu merebut kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan Jepang dan Belanda. Mengingat perjuangan mereka yang putus asa sekali, bahkan menjujurkan darah mereka ke tanah Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang benar-benar mereka inginkan dan warga Indonesia, seluruh Indonesia inginkan. Benar-benar pahit sekali perjuangan pahlawan-pahlawan dulu di zaman Orde Belanda dan Jepang hanya untuk mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Pancasila sendiri sudah menjadi perjanjian luhur yang diciptakan oleh para pendiri bangsa terlebih dahulu dan oleh para pahlawan-pahlawan Indonesia yang mendirikan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Tapi untuk
Apa Pancasila itu? Tentu saja untuk mengatur rakyatnya dan jalannya negara untuk menjadi lebih maju. Mungkin kita pernah mendengar omongan-omongan orang tua kalian atau sesepuh-sesepuh dulu. Mereka sering berkata Indonesia itu berbeda dengan Indonesia yang dulu. Apakah kalian pernah memikirkan maksudnya tuh apa? Mungkin saat kita masih anak-anak, kita tidak mengerti apa maksud yang dimaksudkan oleh mereka itu. Tetapi saat kita tumbuh dewasa, semakin kita dewasa dan semakin kita maju, kita semakin mengerti apa maksud mereka. Kita bisa merasakan bagaimana perbedaannya. Walaupun kita tidak pernah hidup di zaman dahulu, tapi kita bisa mengetahui benar-benar beda sekali kehidupan kita dengan zaman orang-orang dulu di Indonesia. Lebih maju katanya pada zaman dulu. Bahkan orang-orangnya katanya lebih baik dan bahkan lebih mengetahui hukum-hukum, bahkan menjaga tingkah laku mereka agar tidak senonoh. Tapi bukan berarti maksud saya adalah Indonesia itu lebih baik pada zaman dahulu. Tentu saja, mau tidak mau, selama masih ada manusia di negara Indonesia yang menginjakkan kakinya di negara Indonesia, pasti saja ada manusia yang beragam-ragam sifatnya. Jadi, mau dulu maupun sekarang, tetap saja yang namanya manusia pasti membuat kesalahan, mau itu berat ataupun ringan. Jadi pada dasarnya, Indonesia dari dulu sampai sekarang, mau itu pemerintahannya bagus, mau itu pemerintahannya jelek, tetap saja masih ada saja yang melanggar dan menjadi tantangan bagi warga Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu. Hal ini sebenarnya adalah hal yang benar-benar tidak terhindarkan bagi negara Indonesia maupun negara-negara lain seperti negara-negara besar atau maju seperti Amerika, Eropa, dan lain-lainnya. Hal ini sebenarnya adalah hal yang sangat benar-benar tidak terhindarkan. Jadi, mau tidak mau, hal ini pasti akan terjadi. Tetapi bukan berarti hal ini harus kita terima saja padanya. Tentu saja kita harus memperjuangkannya negara kita dan mempertahankan negara kita dan membuatnya menjadi negara yang lebih baik agar hal-hal itu bisa kita cegah dan tidak terlalu sering terjadi lagi. Mari kita lihat apa saja hal-hal yang telah menjadi tantangan terhadap Indonesia saat menjunjung tinggi dan mempertahankan nilainya. Yang pertama adalah pelanggaran dalam nilai Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dari nilainya sendiri sudah dipastikan warga Indonesia itu harus menjadi warga yang bertakwa kepada Tuhannya dan harus menjunjung tinggi agamanya. Tapi tetap saja masih ada banyak warga Indonesia yang melanggar hal-hal itu, mulai dari pencemaran nama baik, agama, sampai mengakui diri sendiri adalah Tuhan, bahkan membuat agama sesat baru yang bahkan menyesatkan banyak orang. Contoh pelanggarannya bahkan pernah dilakukan oleh orang Indonesia, yaitu seseorang yang bernama Lia Eden, merupakan pemimpin sekretaris kerajaan Tuhan yang dinyatakan sesat. Dia menyatakan kepada anggota sektenya, dia memperkenalkan agama baru yang ia sebut Salamullah. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya itu dibimbing oleh malaikat Jibril, malaikat ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata bahwa dia dibimbing oleh malaikat Jibril untuk menyebarkan agama tersebut. Katanya, agama ini bahkan menyatakan bahwa sholat dibolehkan dalam 2 bahasa. Bahkan halal untuk mengonsumsi babi. Juga mengadakan ritual penyucian diri seperti menjunjung kepala, membakar tubuh, dan lain-lain. Benar-benar ajaran yang menyesatkan. Bahkan bukan dia saja yang mengakui sebagai dirinya sebagai Tuhan, ada pula yang mengakui dirinya sebagai Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kasus-kasus tersebut di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang juga masih banyak. Adapun pelanggaran sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelanggaran ini sampai sekarang masih marak terjadi di Indonesia, terutamanya seperti kelakuan kepala sekolah dulu di pesantren yang mencabuli anak didiknya, bahkan membuat mereka menjadi hamil. Bahkan terlebih parahnya,
Dia itu tidak mengakui bahwa dia itu bersalah, bahkan membuat korban-korbannya itu menderita dan trauma akan kejadian-kejadian tersebut. Hal ini benar-benar disayangkan, mengingat kembali atas jabatannya yaitu kepala sekolah pesantren yang seharusnya membimbing malah menyesatkan dan bahkan melukai orang lain di sekitarnya. Adapun pelanggaran sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga pelanggarannya yaitu bukan dulu tapi sekarang juga masih ada, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok yang bernama KKB. KKB ini kelompok yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Diketahui sebelumnya KKB Papua ini sebelumnya bernama OPM. Jadi dulu tuh KKB itu bernama OPM atau kepanjangannya itu adalah Organisasi Papua Merdeka. Dalam kegiatannya itu, OPM selalu menyuarakan referendum agar Papua bisa merdeka katanya dan berdiri sendiri. Hal itu tentu saja membuat pemerintah langsung berinisiatif membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar. Namun naas, anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit di sana dan tidak terserap oleh warga-warga yang berkebutuhan. Dan tentu saja hal ini memunculkan lagi gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. KKB sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara di Papua sendiri. Pada distrik Beoga dulu di kawasan yang terletak di ketinggian 2435 yang merupakan kawasan perbatasan antara Kabupaten Puncak dengan Intan Jaya sejak 16 Februari 2021. Kawasan ini menjadi rawan dikarenakan pertama kalinya KKB itu datang di Papua. Mereka pertama kalinya beraksi. KKB sendiri memiliki banyak sekali daftar kejahatan yang telah mereka lakukan. Mulai dari kemunculan pertama mereka yaitu 16 Februari kemunculan mereka itu. Kemudian ada juga 8 April 2021 yaitu penembakan yang menewaskan seorang guru. Dan juga 8 April juga 2021 yaitu pembakaran rumah milik Octavianus Rayo. 11 April 2021 pembakaran SMA Negeri 1. Kemudian 13 April 2021 pembakaran kantor PT Bumi Infrastruktur. Kemudian 17 April 2001 pembakaran SD Inpres, dan masih banyak lagi daftar-daftar kejahatan yang telah mereka lakukan. Ada juga pelanggaran sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat tentu saja masih tidak luput lagi bagaimana manusia untuk melakukan kesalahan. Contoh kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang melanggar sila keempat di antaranya adalah ketidakadilan bagi masyarakat. Bahkan ada juga yang melarang orang untuk berpendapat. Masih banyak juga sampai sekarang komunitas-komunitas di Indonesia atau bahkan di pemerintahan yang melarang orang-orang untuk bisa mengeluarkan pendapat mereka sesuka hati dan secara bebas masih di Indonesia. Hal itu masih banyak dibatasi, bahkan juga melarang orang-orang yang menduduki jabatan hanya karena suku, ras, dan agamanya berbeda. Sangat nyata sekali, bahkan sangat terasa sekali sampai sekarang dan terjadi di Indonesia. Benar-benar disayangkan. Di Indonesia memiliki beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Contohnya, banyaknya larangan untuk beragama dan suku minoritas untuk menduduki suatu jabatan hanya karena tidak seagama atau tidak satu suku. Pelanggaran selanjutnya adalah pelanggaran kepada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ambil contohnya. Contoh paling umumnya adalah kasus korupsi. Korupsi ini masih marak terjadi di Indonesia, bahkan menyebabkan kerugian di Indonesia mencapai triliunan rupiah hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Padahal ya, korupsi sendiri adalah hal yang paling marak terjadi di Indonesia. Nomor 1 bahkan se-Asia. Indonesia dicap buruk bukan hanya karena orang-orang di Indonesia banyak melakukan tindakan korupsi ini.
Kita ambil contoh salah satu korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa contohnya, kita ambil satu. Contohnya adalah kasus korupsi e-KTP atau elektronik KTP. Korupsi ini menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Negara Indonesia sendiri bahkan mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong. Kemudian juga ada kasus korupsi yang lain. Kasus korupsinya itu kasus surat keterangan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau bisa disingkat juga sebagai SKL BLBI. Kejadian ini terjadi pada 2004 lalu saat Safrudin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau juga disebut dengan SKL terhadap Samsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali di BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN SKL. SKL itu dikeluarkan pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan BPK, nilai kerugian yang dialami oleh negara Indonesia, negara kita, mencapai 4,58 triliun rupiah. Ialah merupakan angka yang sangat besar dan fantastis kehilangannya bagi negara. Berikut merupakan tantangan dan rintangan yang telah dihadapi Indonesia dalam menegakkan Pancasila dan menjaga nilai-nilainya sampai saat ini. Indonesia benar-benar telah mengalami berbagai macam kasus yang telah ia alami, mulai dari pencemaran nama Tuhan sampai pencemaran nama baik orang juga sangat benar-benar juga disayangkan sekali. Pada zaman ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia atau Pancasila sebagai ideologi terbuka. Indonesia sebagai ideologi terbuka tentu saja memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari ideologi lainnya. Yang pertama adalah dinamis dan aktual, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan tidak mengandung ketidaklenturan atau keterbatasan. Sebaliknya, ia itu bersifat reformatif dan terbuka. Jadi, secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan adaptasi, fleksibilitas, dan relevansi dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Ia tetap memegang teguh nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kita, dan tentu saja ideologi terbuka ini menjadi poin keuntungan untuk menjadi pilar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di era ini. Adapun keuntungannya lainnya itu adalah kefleksibilitasannya dan adaptabilitasnya. Pancasila itu dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan situasi sosial yang memungkinkan kita untuk memahami nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan mengaplikasikannya. Kemudian juga dialog dan interaksi globalnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memungkinkan adanya dialog dan interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia ini. Guna apa? Guna memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antara lintas negara. Kemudian keuntungannya yang lanjut adalah landasan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia membantu menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ini adalah poin penting dalam menghadapi tantangan polarisasi dan perbedaan pendapat. Poin selanjutnya adalah sumber inspirasi dan motivasi. Pancasila memotivasi individu dan masyarakatnya untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan kebinekaan menjadi inspirasi dalam pembangunan bangsa yang lebih baik. Dengan memahami dan mengaplikasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita dapat menjaga nilai-nilai dasar negara kita dengan lebih baik dan relevan di tengah perubahan zaman dan tantangan yang ada. Tapi tentu saja, segala sesuatu itu tidak pernah sempurna. Masih ada kekurangannya sebagai ideologi terbuka, yaitu tafsir yang beragam
Jadi maksudnya seperti apa? Keterbukaan Pancasila dapat menghasilkan berbagai macam tafsir yang pada gilirannya dapat menyebabkan perbedaan pandangan di konflik masyarakat. Kemudian juga poin negatifnya adalah kesulitan dalam konsensus. Keterbukaan ideologi itu banyak sudut pandang yang berbeda dan mencapai kesepakatan yang bisa menjadi tantangan-tantangan ini. Kemudian potensi penyalahgunaan. Jadi Indonesia sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka masih ada saja potensi penyalahgunaannya. Ada resiko bahwa nilai-nilai Pancasila digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan semangat asli-aslinya. Ada juga ketidakkonsistenannya. Walaupun Pancasila sebagai ideologi terbuka, masih ada saja ketidakkonsistensiannya. Pancasila yang terbuka memungkinkan masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan sila-sila lainnya. Misalnya, bagaimana menerima nilai ketidakmanusiaan, otoritarisme, atau ketidakadilan, agar konsisten dengan penerimaan terhadap ateisme dan anti-ateisme yang bertentangan dengan sila-sila pertama. Meskipun Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki keunggulan, kita perlu memahami dan mengatasi poin-poin negatif ini agar tetap relevan dan konsisten dalam menjaga nilai-nilai dasar negara kita. Kita sebagai warga Indonesia dan selalu kita diberikan tantangan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di zaman ini. Tapi, apa kita akan selalu menerimanya seperti itu saja? Tentu saja tidak. Jadi, sebaiknya apa yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia yang baik untuk menjaga nilai-nilai Pancasila supaya bisa bertahan terus dan menjadi lebih baik? Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah mendidik generasi muda, yaitu kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan di berbagai jenjang, terutama di pendidikan Pancasila atau PPKN. Bila masih SD dan SMP ataupun juga SMA, pendidikan yang mengintegrasikan Pancasila sebagai bagian dari kurikulum dapat membantu memperkuat pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai tersebut, hingga menjauhkan warga Indonesia dan anak-anak Indonesia jauh-jauh menjadi halayak yang buruk. Yang kedua ialah pengertian yang mendukung, yaitu kita harus menetapkan regulasi yang mendukung nilai Pancasila, semisal kebijakan yang menghapus monopoli pasar atau memastikan keadilan sosial dapat memperkuat implementasi Pancasila. Hal yang ketiga adalah pengawasan terhadap teknologi informasi di dalam media kita yang semakin pesat. Pengawasan, terutama pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi, sangat penting sekali. Kita harus mencegah penyebaran berita bohong, dan kita juga harus memastikan informasi yang beredar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tertera. Ialah langkah yang relevan untuk Indonesia maju. Tempat adalah mengatasi individualisme, yaitu meningkatnya individualisme dapat mengancam nilai-nilai Pancasila yang dikarenakan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kesadaran akan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat kita semua, supaya kita bisa bersama-sama dan terus menjalankan musyawarah. Yang kelima ialah kita harus menghargai kebinekaan Pancasila. Kita harus menekankan keberagaman dan persatuan, yaitu kita harus menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Ialah cara untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila kita yang kelima. Yang keenam adalah kita harus mengajarkan toleransi. Ialah nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama Pancasila yang ke-1. Kita harus mengajarkan toleransi kepada generasi muda, terutamanya memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ialah langkah yang sangat penting sekali. Yang ketujuh adalah mengenali ancaman ekstremisme dan radikalisme. Ancaman ini sangat berbahaya, apalagi ancaman ekstremisme dan radikalisme ini dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan pemahaman tentang budaya bahaya ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan adalah hal yang penting. Kita harus ingat bahwa menjaga nilai Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.